pesantren dianggap menjadi salah satu lembaga pendidikan yang gagal. Assalamualaikum semuanya. Pondok pesantren sebagai salah satu lembaga pendidikan agama Islam yang khas di Indonesia, khususnya di Tanah Jawa, telah menjadi salah satu lembaga pendidikan yang sudah mengakar dalam masyarakat. Pada umumnya, masyarakat Indonesia sudah tidak asing dengan pondok pesantren. Pondok pesantren seringkali didefinisikan sebagai lembaga pendidikan agama Islam. Padahal, pondok pesantren tidak hanya untuk agama Islam saja. Di Indonesia, terdapat pondok pesantren versi agama Kristen yang dinamakan Sekolah Teologia. Sekolah yang dikhususkan untuk menimba ilmu agama Kristen secara mendalam. Menurut Direktur Jenderal IKMA, Ibu Reni Yanita mengemukakan, dari data Kementerian Agama sampai dengan semester genap periode Januari sampai Juni tahun 2023, jumlah pesantren yang ada di Indonesia diperkirakan mencapai 39.167 unit yang tersebar di seluruh provinsi dengan total santri sebanyak 4,85 juta orang. Akhir-akhir ini sedang ramai diperbincangkan mengenai kasus bullying di lembaga pendidikan di Indonesia, mulai dari jenjang sekolah formal maupun informal seperti pondok pesantren. Yang terbaru adalah kasus meninggalnya salah satu santri pondok pesantren wilayah Kediri, Jawa Timur, akibat ulah ketidakbijaksanaan kakak senior yang menghukum adik kelasnya dengan tidak sepantasnya. Dengan adanya kasus ini menjadi salah satu bumerang bagi lembaga-lembaga pendidikan, khususnya pondok pesantren, karena dengan adanya kasus ini menambah deretan kasus santri yang meninggal akibat kekerasan fisik dan senioritas di lingkungan pesantren. Kali ini kita akan bahas pentingnya memilih lembaga pendidikan pondok pesantren untuk generasi muda bangsa Indonesia agar menjadi santri yang beriman dan berakhlak mulia. Dalam sejarah pondok pesantren, dikutip dari laman website insertlife.com, pondok pesantren tertua di Indonesia yaitu Pondok Pesantren Sidogiri yang terletak di Sidogiri, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, yang berdiri pada tahun 1745, didirikan oleh Sayyid Sulaiman dan kini diasuh oleh Kiai Haji Fuad Nur Hasan. Kembali lagi ke laptop. Dalam pemilihan pondok pesantren, tentunya segenap orang tua mengharapkan anak-anaknya dapat masuk pesantren yang terbaik dan mampu menjadikan para santri beriman dan berakhlak mulia. Dalam hal ini, orang tua perlu memperhatikan hal-hal seperti asal-usul pondok pesantren dan bagaimana kegiatan pengajaran ilmu agama yang diajarkan. Di tahun 2023 terdapat pondok pesantren yang viral, yaitu Ponpes Al Zaitun dengan kasus penistaan agama. Kasus Ponpes Al Zaitun menjadi salah satu contoh bahwa pondok pesantren dengan pendidikan modern dan berintegrasi tidak menjamin pengasuhnya dapat memberikan contoh yang baik bagi para santrinya. Akan tetapi, setidaknya para orang tua dapat memasukkan para anaknya ke dalam pondok pesantren yang sudah terdaftar secara resmi dan terjamin legalitasnya, seperti dengan memiliki nomor statistik pondok pesantren atau NSPP yang merupakan nomor identitas yang diperuntukkan bagi lembaga pendidikan pondok pesantren di bawah naungan Kementerian Agama. Di Indonesia sendiri banyak model-model pondok pesantren seperti pondok pesantren Salafiyah, berbasis modern, dan lain sebagainya. Pondok pesantren Salafiyah banyak mengajarkan mengenai kitab kuning yang umumnya banyak diajarkan oleh pondok pesantren berbasis Nahdlatul Ulama. Dan pondok pesantren modern adalah salah satu model pendidikan pesantren yang menerapkan pendidikan umum seperti berbasis pendidikan bahasa Arab dan Inggris. Selain jaminan legalitas dengan adanya nomor izin dari Kementerian Agama,
Dalam pendidikan pondok pesantren, peran orang tua adalah menjadi salah satu peran yang sangat vital untuk keberlangsungan pendidikan seorang santri. Kenapa? Karena dengan peranan orang tua akan membantu santri untuk menjadi santri yang lebih baik, yang diawali dengan lingkungan keluarga yang baik dengan mengajarkan dasar-dasar agama ataupun etika dalam kehidupan sosial. Tanpa adanya peranan orang tua menjadi salah satu bumerang bagi pondok pesantren yang apabila terdapat kasus pembulian atau kekerasan yang terjadi di lingkungan pesantren, semuanya seakan-akan menjadi tanggung jawab pesantren. Padahal, dengan pengajaran dasar-dasar hidup bersosial dari lingkungan keluarga adalah salah satu bekal yang begitu penting bagi para santri apabila nantinya pada saat sudah menjadi seorang santri di pondok pesantren dapat bertingkah laku baik dan mengerti batasan-batasan dalam bersikap. Tanpa adanya peran orang tua atau wali santri, pesantren dianggap menjadi salah satu lembaga pendidikan yang gagal, khususnya dalam pendidikan agama Islam dan akhlak. So, dengan informasi yang disampaikan pada konten ini menjadi salah satu himbauan kepada semua masyarakat Indonesia, tidak hanya pada kalangan santri saja, untuk dapat menjadi individu yang memiliki kepribadian yang baik dan beradab. Semoga bermanfaat, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.